Rugi, terdengar tidaknya kata maaf. Dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ketemu lagi nih sama saya di sesi Ruang Tunggu ke-16. Nah, sebelum kita mulai, kita tes dulu nih, tes ombak dulu. Teman-teman dari mana aja, dari kota mana aja? Dari Jawa Timur, Mbak. Mantap. Jawa Timurnya di mana, Mas? Jombang, Jombang. Oh, Jombang. Oke, jadi berhubung malam ini Kak Dama Himawannya lagi berhalangan, jadi saya gantikan untuk mengisi sebagai moderator pada sesi ruang tunggu pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini tuh kita akan sharing-sharing dengan Kak Mulia Jati, Sandi Nation Youth Ambassador dari DKI Jakarta. Nah, dengan tema apa yang dilakukan dalam dunia kerja. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu karena Kak Mulia Jatinya udah bergabung bersama kita, mungkin silahkan Mas Mulia Jati bisa dimulai. Oke, terima kasih Mbak Sanggita. Ini saya langsung presentasi aja. Iya Mas. Oke, ada berapa orang? 14. Oke, bentar ya.
Oke, seperti seadanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Saya hari ini akan mempresentasikan atau mungkin ya sharing sih ya, lebih tepatnya sharing dengan tema itu apa sih yang dilakukan di dunia kerja. Karena kebetulan saya juga sudah bekerja, mungkin jadi salah satu Sandination paling tua ini di Sandination ya. Perkenalan dulu dong ya, nama saya Muhammad Mulyajati, saya dari DKI Jakarta. Untuk saat ini aktif sebagai engineer di salah satu kontraktor nasional. Ah, ini foto saya 2 bulan lalu. Ya, setidaknya kita akan sharing beberapa yang berkaitan dengan dunia kerja ya. Definisi bekerja, realita ekosistem profesional. Nanti di dunia kerja itu ada dipecah lagi fokusan kita, tergantung minat bakat. Mungkin nanti kita bahas hard skill dan soft skill juga. Terus rahasia di balik kesuksesan dan promosi. Nah, ini sangat informatif ini ya. Jadi, kita harus tahu dulu definisinya. Dunia kerja. Dunia itu bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Itu tempat kita hidup. Sedangkan kerja yaitu kegiatan melakukan sesuatu. Ya, kerja ya pasti ya kita harus, yaitu suatu kewajiban kita, khususnya saya pribadi, untuk melanjutkan hidup karena sudah tidak ditanggung orang tua. Jadi otomatis harus mencari nafkah sendiri. Harapannya sih bisa membantu keluarga dan orang-orang sekitar. Oke, ya kalau di dunia kerja, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya bakal banyak sharing aja, karena tentunya kalian sudah tahu sih ya, dunia kerja itu hampir mirip kayak SMA sih. Beda sama kuliah ya, kuliah itu paling 1 hari ya 2 matkul, sedangkan kalau kerja kan Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Sabtu, dan jadwalnya juga sudah tetap. Kalau saya pribadi, jam 7 masuk, jam 8 sampai jam 9 itu meeting, 9 ke 12, nah ini full kerja sesuai job desk saya. Kemudian 12 sampai jam 1 itu istirahat, sholat, makan. 1 sampai jam 2 itu training. Jam 2 sampai jam 3 itu kerja lagi. Terus ada break, sholat. Kemudian terakhir ya sorry ya, ini 15.30 sampai jam 5 tentunya. Ya kurang lebih harus 8 jam di perusahaan saya. Membosankan bukan ya? Ya begitulah. Tapi ini suatu kewajiban demi melangsungkan kehidupan. Nah, mungkin saya akan lama di sini ya. Jadi dunia kerja itu hmm, terlihat membosankan sih memang ya, seperti yang di slide sebelumnya. Cuma ada hal-hal yang menarik karena kita sudah melakukan sesuatu yang memang berdampak gitu ya, baik ke perusahaan maupun ke Indonesia sendiri atau bangsa kita. Di sini saya uh, apa namanya, mengcapture beberapa kerjaan saya. Misal ini, ya, salah satunya ya, ini berurusan dengan uang 6 miliar. Dan ini tentunya uh, bikin saya pribadi agak ketakutan gitu ya untuk tidur ya. Kalau ada kesalahan di kerjaan saya. Jadi mulai nggak tenang gitu. Efeknya apa? Ini rambut mulai mundur karena mulai itu ada ketakutan tersendiri ya. Ada adrenalin karena kita mau memegang uang sebesar itu. Ini salah satu komoditi 6 miliar dan cukup banyak yang bakal saya handle. Makanya ya begitulah.
Ini foto saya di atas di perusahaan saya yang sekarang. Saya banyak di kantor ya sekarang. Berbeda sama yang dulu. Ini yang di kiri ini saya penempatan di site, lagi meeting. Ada rekan saya yang memfoto candid dan terlihat ada orang yang sedang fokus mendengar apa yang saya presentasikan. Ini foto saya sama rekan-rekan kerja saya. Ini merupakan, kalau di dunia industri saya ini cukup menarik ini. Makanya kami ada foto bersama di sini. Ini salah satu barang terbesar yang ada di proyek kami. Jadi ya sebagai kenang-kenangan harus foto dong ya di alat tersebut. Ya ini apa istilahnya, deliverable atau output dari kerjaan saya itu ada inisial saya MMJ. Jadi kalau memang nantinya di kerjaan saya itu ternyata ada cacat, semisal ini saya kan bertugas membangun sebuah plan ya, power plan ataupun pupuk kimia. Kalau terjadi kebocoran, nah itu nanti saya yang dipenjara karena ada nama saya di situ. Jadi saya termasuk orang-orang yang pertama bakal dipanggil ke kepolisian. Nah ini merupakan tanggung jawab yang besar sebenarnya. Nah itu juga meningkatkan kadar stres. Dan terakhir di dunia kerja tentunya ada bos toxic. Nah ini conversation yang masih cukup sopan ya. Jadi bos saya itu, nah Jokpit ini adalah rekan kerja saya, padahal itu lulusan UG, bodoh. Jadi Halo Jati, suaranya ke mute. ya, thank you Mas Jaswanto. Ini nge-lag ya? Oke, wait. Ya ini tadi. Jadi memang di dunia kerja kita bakal berketemu dengan banyak ragam orang ya. Ada yang tutur katanya baik, ada yang bisa kerja, ada yang nggak bisa kerja tapi baik, ada yang sangat baik dalam kerja tapi omongannya kadang nyelekit ya. Ini salah satu ya. Ini masih sopan nih, udah. Ada kata-kata lain yang nggak mungkin saya share di sini. Tapi gimana pun, orang tersebut tetap berjasa di saya. Jadi ketika saya resign pun saya meneteskan air mata dan memeluknya dan meminta maaf. Itu salah satu apa ya, milestone dalam kehidupan ya. Karena dalam bekerja 1 2 tahun pertama itu bakal menentukan terus ke depannya gimana. Nah, itu berkaitan yang saya jelaskan tadi. Jadi ada survei yang mengatakan bahwasanya 44% pekerja di seluruh dunia stres terkait pekerjaan. Nah, ini mungkin salah satunya saya tadi ya udah ngerasain.
Dan hal ini konsisten meningkat selama lebih dari 1 dekade. Nah, ada beberapa faktor yang dijelaskan oleh survei tersebut, di antaranya workload itu sampai 39%, interpersonal issue, nah ini penyakit saya tadi, jadi ya ada emosian lah, nggak sama satu orang aja ya, ini posisinya sama tim lain, dan ya itu mempengaruhi dunia kerja, sehingga kita nggak produktif, males-malesan, julid, jadi ya ada kerjaan, ya udah ditunda-tunda gitu. Kemudian ada work-life balance, kemudian job security. Ah, ini terkait stres ini nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Ah, mungkin tipsnya sih. Ada salah satu penulis yang menjelaskan gimana kita menghandle stres di dunia kerja. Oke, nextnya ini ada realita ekosistem profesional di Indonesia. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi realita di sini. Yang pertama adalah pimpinan, pengelola, manajer, organisasi yang belum memahami ekosistem profesional, terus jenjang profesional yang kurang menarik dibandingkan jenjang manajerial, backlog industri, ekonomi yang masih ya ekstraktif di Indonesia ya. Ini maksud ekstraktif ini misal ya, kita nggak bisa bohong, faktanya di Indonesia itu kita punya nikel, tapi kita jual tanahnya. Jadi kita nggak mengolahnya. Nah, itu ekstraktif natural resource artinya. Jadi memang ya itu yang membuat Indonesia nggak bangkit-bangkit dari ya masih berkembang lah. Jadi uh, sebenarnya planning dari Jokowi cukup baik ya, hilirisasi, tapi aktual pelaksanaannya masih nihil. Jadi kita diam-diam, walaupun ada peraturan dibilang kita nggak boleh mengekspor biji mentah itu di 2019, tapi aktual pengerjaannya, maksudnya praktek tersebut tetap dijalankan sampai 2022. Jadi saya nggak bisa sebut Oke, kayaknya Kak Mulia Jatinya lagi ada kendala jaringan lagi. Nah, teman-teman yang di sini ada yang udah memasuki dunia kerja juga belum? Atau masih sibuk sama kuliahnya? Atau lagi ngerintis usaha? Wits, mantap Sylvia. Udah kerja, kuliah sambil kerja. Wah, lagi praktek apa tuh, Rohma? Wah, Kak Mira lagi sibuk nyari kerja. Yang ada info lokernya tuh boleh share sama Kak Mira. Oke, kamu lihatnya belum muncul nih. Ya, Kak Jason juga lagi cari info kerja nih kayaknya. Ya oke Nanang, sama nih Nanang, aku juga masih menikmati hiruk pikuk kampus.
Kak Mulia Jati udah belum hubungi. Yang kuliah sambil kerja gimana, mentalnya aman? Ya, betul banget sih. Mental itu sangat teruji. Belum lagi tekanan dari tugas, belum lagi tekanan pekerjaan. Udah punya anak, Jess. Pusing ngadepin anak-anak. Oh iya ya. Nah iya betul. Kemarin aku juga kayak gitu kan. Sekedar curhat-curhatan dulu ya. Kita curhat-curhatan dulu sambil nunggu Kak Mulia Jati. Jadi aku juga kuliah sambil kerja. Dan organisasi juga kemarin jadi sempat agak keteteran lah. Apalagi di organisasi itu kan kita dituntut untuk teamworknya ya dituntut banget. Nah, pada saat ada satu proker yang memang tenaga aku dibutuhkan dan lagi susah-susahnya buat bagi waktu antara pekerjaan, tugas kuliah sama organisasi. Jadi ya sempat ada masalah sama teman-teman organisasi yang bikin akhirnya udah nggak milih buat nggak ngelanjutin lagi di organisasi. Nah, yang lagi ada tekanan mental nih, bisa curhat sama Kak Siti Amirah. Kebetulan Kak Siti ini sarjana psikolog, jadi bisa bantuin teman-teman yang lagi ada masalah, bisa curhat ke Kak Amirah biar dikasih. Nah, betul. Apalagi kalau teman organisasinya nggak bisa ngerti kan sama kesibukan kita yang lain. Kayak nuntut semua waktu kita tuh harus habis di organisasi. Kalau udah toksik sih, teman organisasinya udah toksik, mending keluar aja sih. Masih banyak kok organisasi lain yang bisa mengerti kita sama kesibukan kita. Kak Jati udah ada belum? Jatinya masih susah, bentar ya lagi loading. Semoga bisa. Emang lagi susah sinyalnya. Iya. Bogor juga susah nih. Laptop nggak ada yang nyambung satu pun. Kayaknya Jakarta lagi kesusahan jaringan ya. Jabodetabek kayaknya lagi susah nih. Iya, Jabodetabek. Kak Rohma, Kak Rohma ini Jawa Tengahnya di mana? Kebetulan aku lagi di Jawa Tengah juga nih. Oke, harus pakai bayu ya. Oleh Cilacap, aku di Magelang, Kak. Tuh katanya Kak Mira ada yang mau konsul online. Ya, aku Makassar, aslinya Makassar, Kak Rohma. Cuman lagi ikut pertukaran mahasiswa di Magelang. Nah, Kak Mira dapat job tuh. Ya, insya Allah. Nanti kapan-kapan main ke Cilacap kalau ada waktu. Atau Kak
Rohma aja yang main ke Magelang sini. Nanti kita jalan-jalan ke Candi Borobudur. Kejauhan Mir kalau Aceh. Kayak semangat ya praktiknya Rohma. Iya nih, banyak drama sebelum berangkat ke Jakarta, jadi nggak jadi deh. Kamu nyari kerjanya di Jakarta aja Mir, biar kita nanti sering-sering ketemu. Dengan RBT kan? Nggak boleh RBT. Wah boleh nih open trip wisata Jawa Timur. Ke Bromo kita Kak. Buat Mio. Rebus airnya dulu. Boleh nih, kok apalagi kalau ada diskon ya. Oh, sorry. Jatinya udah join. Kak, Mulia Jatinya udah join. Belum ada Kak Yas. Wah, aku orang pertama nih. Sinyalnya Open trip wisata Jawa Timur. bentar ya. Pada susah sinyal nih. Mungkin boleh sharing-sharing dulu kali ya. Nih, gitu. Teman-teman lebih milih kerja atau bisnis sama tanya. Sambil nunggu ya. Masih ke mute gitu. Nah, Coba pengennya bisnis. Alasannya apa Nanang pengen bisnis? Hana sama Nanang pengennya bisnis nggak? Mana nih sama Nanang? Right. Kak Amira cita-citanya jadi budak korporat. Jadi HR ya Kak Amira. Nah, betul sih lebih fleksibel. Terus kalau bisnis sekecil apapun bisnisnya ya kita tetap bosnya. Kalau kerja di perusahaan sebesar apapun perusahaannya kita cuma karyawan. Nah, betul. Jadi kalau kerja juga itu kita memperkaya atasan ya, memperkaya orang lain. Iya, betul. Nah, menurut teman-teman nih, kalau dalam membangun usaha itu harus dalam menentukan jenis usaha apa sih yang harus dipertimbangkan?
Oke, segmentasi pasar. Iya betul, ini penting banget sih karena kita harus tahu apa yang dibutuhkan sama customer atau orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita jualan apa ya? Jualan yang kayak sesuatu yang produk yang nggak menarik di masyarakat sekitar kita. Nah, betul apa manfaat dari usaha yang kita kerjakan. Oke, Kak. Kak Mulia Jatinya udah bergabung sama kita. Mungkin kita bakalan lanjut buat dengerin sharing-sharing dari Kak Mulia Jati. Silahkan, Kak. Halo, sorry, udah berapa menit nih keluar nih ya. Padahal tinggal di Tebet, tapi nggak ada sinyal, gila. Oke loh. Jadi, ada yang bisa bantu share nggak nih jadinya ya? Atau langsung sharing aja sih lebih baik ya. Ya, coba Kak. Bisa dibantu mungkin Kak Jaswan sambil Kak Mulia Jati share langsung. Bentar, ini aku juga ini di laptopnya. Lagi di HP. Bentar. Kacau gila. Di Jakarta, di Tebet, salah satu daerah paling apa ya strategis di Jakarta, nggak ada sinyal. Astagfirullah. Oke, ya ngerti juga ya. Benar-benar kacau sumpah. Ngirim chat aja susah. Ini nggak tahu bertahan berapa lama nih. Ini tadi sampai mana ya? Iya, mungkin bahas tadi ya dikit ya tentang pengalaman di dunia kerja aja ya. Jadi memang ya kerja itu ya seperti itu, datang pagi, ngerjain job desk kita, ya pulang digaji. Cuma masa iya kita dari sebagai apa ya penerus bangsa, anggota apa tim Syah, Sandi Nation ya kan, punya mentor Pak Sandi, masa cuma iya datang pulang kerja. Nah, tentu kita kan harus memberi nilai tambah gitu ya. Nilai tambah itu banyak, tergantung profesi kita masing-masing. Nah, sebenarnya nilai tambah ini tadi, kalau di PPT, dalam bekerja itu dipecah dua lagi. Ada profesional, ada manajerial. Nah, itu kalian nanti ketika masuk ke dunia kerja itu harus udah menentukan tuh di awal. Saya nih pengen expertise di sini. Nah, itu namanya profesional. Biasanya dia bakal fokus ke training-training yang sesuai dengan bidangnya. Contoh, saya suka project management. Oh, jangan deh. Sesuai kerjaan saya aja, piping engineer. Nah, itu kan udah spesifik gitu. Itu profesional. Nantinya dia bakal fokus ke sertifikasi yang menjurus. Contoh, ada namanya API. API itu American Petroleum Institute. Mungkin ini nggak banyak anak teknik ya. Ya, jadi itu salah satu sertifikasi dunia yang paling oke. Kalau ada sertifikasi itu bisa 3 digit lah gajinya. Nah, itu kalau kamu pengen profesional. Jadi kamu bakal bekerja itu aja. Sangat-sangat jago lah. Di PPT itu, kalau ini lagi di-share ya. Oke. Coba Mas Jas. Slide berapa ya tadi ya? Slide 7 kali. Oke, wait ya. Apa? Biasa dulu. Slide 7. Oke. Ini drop down-nya mati juga ternyata. Oke, yang mana? Ini. Lagi, next. Slide 7 aja. Lagi, ya ini rutinitas biasa, next aja, nggak penting.
Sebenarnya yang saya bahas ini bisa dijadiin tesis sih, kalau ada yang kuliah di psikologi ya, atau mungkin manajemen, HR itu cocok nih. Next aja Mas, biar cepet nih udah banyak habis waktu nih, biar banyak sharing aja. Karena poinnya ya simple sih. Ya bisa nih Mbak Amira. Next terus, ayo. Nah itu curhatan the next. Ini yang stres tadi nanti akan dijawab di belakang. Nah, ini ada yang kedua, itu saya bold, itu jenjang profesional yang kurang menarik dibanding jenjang manajerial. Ini yang maksud saya bisa diangkat sebagai tesis, karena memang lingkungan di Indonesia itu kurang untuk mewadahi orang-orang yang pengen profesional. Beda sama di Amerika. Nah, next saja, Mas. Mas Jas, next. Nah, di dunia kerja itu sebenarnya harusnya semua perusahaan itu mempunyai apa ya istilahnya? Bukan prosedur. Ya template-nya seperti inilah. Jadi ada wadah untuk orang yang benar-benar profesional. Ada orang pinter tapi nggak bisa mengelit atau nggak bisa memanage orang. Ya tentunya kan dia harusnya ada jalur khusus ya. Nah di Indonesia itu nggak ada. Jadi dia apa satu-satunya langkah untuk naik jabatan itu dia harus ke manajer, dan manajer itu kan ngurus people, dan itu pasti hancur nanti perusahaannya. Nah, sistematika yang saya share di apa namanya di slide ini sebenarnya bisa dijadiin bahan tesis untuk orang yang kuliah di psikologi ya, atau yang manajemen. Bisa tuh mulai mereview kurikulum yang baik untuk orang-orang mungkin lebih tepatnya introvert, pinter gitu ya, yang nggak suka ngelit orang. Nah, ini udah diterapkan di di luar negeri. Jadi memang ketika masuk itu kita dianggap junior, kemudian naik lagi intermediate, senior. Nah, harusnya next setelah senior ini ada dua jalan gitu. Ada yang mau fokus ke profesional atau ada yang bisa manajerial, tergantung. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih manajerial karena saya lebih suka ya berinteraksi sama orang, dan saya nggak merasa sepintar orang-orang itu. Jadi saya lebih memilih manajerial. Nah, di step ini sharing aja. Untuk di dunia kerja, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih yang perlu kalian bisa. Yang penting ya, apalagi di junior intermediate ini, kalian cuma butuh dua menurut saya untuk bisa dapat kerjaan di perusahaan apapun. Yang pertama, bahasa Inggris. Bahasa itu, uh, kalau istilah orang tua saya itu bilang, kamu bisa bahasa asing itu nggak akan lapar. Mungkin itu uh, istilahnya ya, selain nggak dapat kerja, mungkin bisa buka kursus. Nah, memang dunia kerja pertama, kamu bukan dari kampus begitu, bukan top 10-nya PTN misalnya. Kamu lamar kerja, selama kamu bagus bahasa Inggrisnya, bisa amaze HR-nya, saya yakin kamu lulus. Karena hard skill di dunia kerjamu itu, nanti kamu bakal diajarin lagi. Jadi kamu belajar dari nol. Jadi skill-skillmu ya paling Excel aja yang terpakai untuk di dunia kerja. Ini yang dari yang saya dapat dari ini ya, sharing sama teman, dan selama saya udah kerja ini 3 tahun, pada akhirnya semua job desk itu nanti diajarin di kantor. Dan yang paling penting tuh ya kamu bisa komunikasi, bahasa Inggris, dan satu lagi attitude. Namanya orang baru ya. Kamu harus bisa ya berujar yang baik gitu, yang ramah, senyum ya kan, bertutur kata baik ke senior. Dua itu aja, saya yakin udah selesai itu. Nggak perlu kamu risau akan apapun kan. Makanya kalau memang nih ya peserta-peserta ini masih kuliah, saran saya bahasa Inggris. Itu. Organisasi oke. Kalau bisa ikut MUN. MUN itu ya fokusnya debat bahasa Inggris sih. Karena itu berimpact sih. Jujur, kalau ditanya penyesalan saya selama kuliah, pasti itu saya jawabnya.
nggak belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh ya, nggak fluent gitu. Nggak fluent, terus nggak nyari beasiswa. Itu penyesalan di kuliah. Satu lagi kalau bisa, ini nggak mandatory sih. Cuma kalau kamu ada, kamu bakal enak di dunia kerja. Itu namanya prestasi. Kenapa prestasi penting? Mungkin udah dibahas di sesi-sesi Syah sebelumnya. Prestasi pasti ditanya di awal untuk kerja. Saat syarat administrasi kan kita bisa melihat jejak rekam seseorang ya. Oh, dia berprestasi nih. Walaupun nggak ya skala kota atau ini, setidaknya kolom prestasi itu nggak kosong. Ya itu jadi teman-teman yang kuliah kalau bisa 3 itu sih. Saya yakin kamu mau daftar kemanapun ya gampang lah. Teman-teman saya juga yang ikut yang bahasa Inggrisnya bagus dan ikut model-model organisasi yang seperti itu, ya rate rate gajinya fresh graduate itu 17 ke atas semua. Ya saya sebut aja ya 17 ke atas semua. Dan itu jujur bikin kita apa ya? Ya rumput tetangga lebih jauh ya pastilah ya. Ya begitulah. Memang makanya sepenting itu bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Terserah kamu mau kerja di mana. Kalau memang kamu ke dunia tambang, mungkin di Indonesia paling bagus bahasa Cina. Bebas lah, pokoknya bahasa asing. Selama kamu bisa menggunakan bahasa asing, parah lah. Itu di dunia kerja oke. Sementok-mentoknya kamu pengen beasiswa LPDP atau apa juga oke. Jadi itu gerbang ke segala arah. Gitu. Itu untuk di step junior, intermediate, sampai senior. Nah, next-nya tadi balik lagi tergantung passion. Kalau saya pribadi lebih senang jadi memanage orang. Lebih senang berurusan sama orang daripada ngolah data yang jelimet. Nah, makanya saya dalam bekerja ini sudah mulai mencicil skill-skill yang dibutuhkan ke arah manajerial. Dan insya Allah saya kan ini sebagai piping engineer ya sekarang ya. Insya Allah di bulan depan saya bakal pindah divisi ke project management team yang cukup inilah berurusan yang nggak terlalu spesifik, jadi lebih general. Nah, ini Mbak sebuah kurikulum yang baik nih untuk mewadahi orang-orang pinter memang, dan walaupun dia nggak suka komunikasi, maksudnya nggak bisa berkomunikasi sama banyak orang, dia tetap bisa memberikan value yang sangat besar ke perusahaan. Nah, ini di Indonesia masih sangat jarang. Adanya cuma ya itu tadi, cuma manajer. Jadi kamu kalau pengen naik jabatan lagi, naik statusnya harus ke manajer. Sedangkan di luar negeri, staff engineer, principal engineer bisa jadi gajinya jauh lebih gede dari yang manajer. Karena memang sepro itu. Oke, next. Ini tahapannya tergantung industri ya. Kalau saya kebetulan industrinya EPC, Engineering Procurement Construction, pabrik itu, itu tahapnya panjang. Aja Mas. Ya ini profesional kompetisi sesuai bidang saya. Mungkin bisa saja. Next Mas. Yes. Ya non-PTB ya teknologinya udah sampai oke, sorry keluar lagi ya. Ini lead makin berkembang. Next lagi Mas. Ya ini tahapan ya sesuai kompetensi ya. Terus kalau di profesional dia ke people-nya itu nggak terlalu gede, dia nggak jadi fokusan ya. Next
Next aja, ya ini pokoknya diagram yang menunjukkan semakin senior kamu di bidang tersebut, ya, ya kurang lebih kamu bakal seperti itu kompetensinya. Next. Fellow engineer. Nah, ini sebutan di Indonesia sangat jarang ini fellow engineer. Benar-benar orang yang sangat ahli. Istilahnya kalau dia ngejilat material ini, dia tahu materialnya apa. Saking expertise-nya. Gitu. Next saja, Mas. Nah, ini. Tadi kan saya udah jelasin ya. Jadi di karir pun ada dua. Ada profesional, ada manajerial. Tapi baik profesional maupun manajerial, soft skill itu tetap diperlukan. Bisa dilihat di diagram ini, fellow pun dia nggak tegak lurus ke atas gitu ya. Bukan hard skill aja yang difokusin. Tetap soft skill-nya tetap. Makanya kita harus memupuk soft skill itu dari kuliah sih ya. Salah satunya ikut organisasi seperti ini, Sandi Nation ini. Tentunya pasti banyak. Kalian pasti udah di zaman yang sangat mudah informasi ini pasti tahu lah apa sih soft skill yang paling dibutuhkan. Next saja, Mas. Yang paling common ya tentunya ya public speaking, ya kan? Gimana sih kita bisa menyampaikan ide kita ke rekan ataupun ke bos kita. Nah, itu harus dilatih dari saat kuliah dengan kegiatan yang organisasi maupun apa ya, volunteer maybe ya. Itu harus diasah terus itu. Kemudian problem solving ya karena kita di dunia kerja ya, kita benar-benar menghadapi permasalahan real. Contoh saya itu ngebangun sebuah pabrik. Pabrik itu kan sebuah project itu ya unik. Misal saya bangun di gunung, beda tentunya membangun di daerah kota ya. Punya kesulitan tersendiri. Nah, problem solving ini juga harus kita asah dengan banyak membaca, banyak kursus maybe ya. Banyak kursus, berpikir kritis, ya diskusi lah sama senior-senior kita. Ups, baterai habis nih. Oke, next aja Mas. Ini common nih. Enggak, ini. Sebenarnya inti dari presentasi saya sih yang tadi ya. Self-management. Halo, self-management. Ya ini kita harus bisa pintar membagi waktu, prioritas. Karena kalau kita nggak bisa, tadi kalau kamu masih ingat, ada 30% orang itu stres gara-gara workload. Harusnya ketika kamu bisa memprioritaskan mana yang paling penting dan urgent, itu kamu bisa apa ya, mendelegasikan tugas itu ke yang lain gitu. Atau kamu bisa mengabaikan tugas itu. Yang penting kita bisa memprioritaskan pekerjaan yang paling utama dulu. Nah ini ya self management ini kamu harus bisa memetakan sih. Nanti kamu harus buat diagram mana yang urgent, mana yang penting, mana yang urgent. Itu berarti prioritas. Mana yang urgent tapi nggak terlalu apa ya low risk gitu ya mungkin ditunda dulu nggak apa-apa. Atau sama sekali rendah resikonya dan nggak urgent ya mending delegasikan aja daripada kamu stres sendiri kan. Nah itu salah satu self management ya. Selain kita menjaga waktu, kalau saya pribadi ini sekarang saya kerja, Jumat Sabtu saya kuliah, ambil profesi di UI, kemudian ditambah organisasi seperti ini ya harus memang benar-benar harus bisa memanage waktu ya. Kemudian next era digital tentunya ya udah ini udah ada AI dimanfaatkan. Jangan pernah ya ayo udah ada AI ya kita manfaatin gitu. Gak mungkin kita
Mungkin sih, cuma makan waktu. Jadi ada orang pintar yang membuat jalan pintas, kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya. Oke, ini next ini untuk ini formula bahagia ini dari psikolog Harvard. Ini menjawab permasalahan yang ada di slide sebelumnya. Jadi sebenarnya formula bahagia itu apa sih? Kebanyakan orang berpikir, salah satunya saya, itu yang atas. Bekerja keras, kita kerja keras nih, mati-matian, kerja sana, kerja sini, network, sukses, habis itu bahagia. Padahal faktanya, bahagia itu dari kita, langsung dari kita awal, bukan tunggu sukses dulu, karena sukses itu nggak akan berujung. Karena ketika kamu misal berhasil jadi wali kota, pasti kamu nanti next jadi gubernur, next lagi jadi presiden, setelah presiden mungkin jadi dewan PBB atau apa. Jadi sukses ini agak sebenarnya tidak berujung sih sebenarnya. Jadi kalau kita menunggu sukses dulu baru bahagia, itu nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi bahagia itu kita yang menciptakan. Jadi belajar mensyukuri, dinikmati. Karena dengan bahagia, kerja pun enak gitu ya. Produktivitas naik, kerjaan juga nggak ada yang salah. Bukan nggak ada yang salah, minim salah, happy, dan akhirnya berefek ke kesuksesan kita. Gitu. Next, Mas. Nah, ini dari Sean Anker tadi, at least dia ada 5 habit nih yang bisa kamu coba nih. Yang pertama, 1, tulis 3 hal yang disyukuri. Ini banyak. Mungkin fenomena yang terbaru kita bisa lihat ya, saudara-saudara kita di Gaza sana, mereka untuk minum aja susah. Dan mungkin itu menjadi apa ya, kita nih mulai harus mensyukuri setiap kenikmatan yang ada. Di dunia kerja juga seperti itu. Saya kadang ngeluh ya kerjaan. Padahal alhamdulillah saya kerja. Banyak pengangguran di luar sana kan, di Indonesia. Angkanya masih tinggi, sedangkan saya dapat kerja. Maksudnya jangan hanya membandingkan gaji ke teman saya yang tadi, yang gajinya bisa 17 ke atas. Kita harus mulai mensyukuri, maksudnya ya inilah rezeki kita gitu ya. Rezeki kita, yang penting kita bisa hidup enak, nggak sesulit saudara-saudara kita di Gaza. Ya, insya Allah nanti Allah pasti bakal ngasih rezeki kita selanjutnya. Kemudian kedua, journaling satu pengalaman positif ya ini lebih ke apa ya, doktrin ke otak sih ya. Selama kita menulis, kita itu mata berpikir. Nah ini nanti bakal terekam di otak kita. Kemudian 3, olahraga. Ya, ini habit yang mulai tumbuh nih di anak zaman sekarang ya, banyak yang nge-gym. Nah ini cukup baik ini untuk menstimulasi stresnya biar ke otot, jangan ke otak. Jadi biarkan di otot aja. Kemudian meditasi ini bisa 10-15 menit di pagi hari, mungkin habis olahraga ya nyantai. Saya biasa meditasi ini setelah olahraga sih pagi, jadi merenungi nih, langkah saya benar nggak ya? Saya sudah bermanfaat nggak ya? Step yang saya ambil benar nggak ya? Nah itu kan salah satunya ya seperti itu. Kemudian 5, lakukan kebaikan kecil ya. Tadi kita lihat orang sekitar. Ada nggak teman kita yang kesulitan ya kita bantu. Siapa tahu nanti dia bisa membantu kita juga. Atau lebih baik bersedekah ini. Supaya mungkin Allah memberikan rezeki kita dari sisi lain nih, bukan gaji mungkin. Ataupun gimana ya bilangnya ya. Bisa jadi ada aja rezeki lain. Entah itu dapat pekerjaan baru atau apa gitu ya. Atau dapat rekan yang punya bisnis bagus, terus kita diajak join, itu kan rezeki juga ya. Jadi lakukan aja itu untuk menstimulasi kita. Oke, next. Nah, ini ada salah satu buku juga. Saya belum baca total ya, ini cuma baca rangkumannya aja. Jadi menurut Harley J. Coleman ini ditulis di bukunya itu,
yang berjudul Empowering Yourself dan Organizational Game Reveal. Next aja Mas. Jadi ada faktor next ini. Jadi performa itu hanya 10%. Ini saya udah membahas ke apa ya? Promosi nih. Ini kita karena bahas di dunia kerja. Jadi nih, semisal saya pengen promosi, sebenarnya performance itu cuma berefek di 10% aja. Sehingga kita bisa dipromosi. 30%-nya itu image, persepsi orang lain tentang diri kita. Nah, gimana kita menggambarkan diri kita nih? Ya, berpakaian rapi, ramah, terlihat pintar gitu ya. Walaupun nggak pintar-pintar amat, yang penting kelihatan dulu. Kan image ya. Orang tahunya, wah, dia ini keren nih, sesekali aja muncul gitu ya. Yang terakhir itu exposure. Ini gabungan, ya sebenarnya ini branding sih exposure nih. Jadi exposure ini paling tinggi nih dalam menentukan kenaikan promosi setiap orang. Jadi kadang agak dilematis ya. Kadang kita udah kerja bagus, kok nggak naik-naik. Kok orang yang kerjanya dikit tapi speak-nya baik itu langsung naik gitu. Nah inilah salah satunya ya, exposure. Nah, exposure ini 60%. Dan ini bisa apa istilahnya, dipupuk dari zaman kalian kuliah. Balik lagi tadi, kalau kamu ada prestasi, image kamu tuh langsung naik tuh di kalangan. Kamu langsung dipandang berbeda lah pastinya. Apa istilahnya? Oh iya, dia pernah juara ini loh. Ini. Kan itu orang udah langsung punya gambaran, terus secara tidak langsung kamu terkenal gitu. Dan kamu tuh nanti akan gain confidence kamu di dunia kerja. Gitu. Kalau saya pribadi nggak punya prestasi ya, tapi di sini saya punya hasil kerja yang ada di perusahaan sebelumnya. Jadi saya apa istilahnya tuh bisa menjual di situ. Walaupun padahal di project sebelumnya saya nggak terlalu apa istilahnya. Ya nggak sukses-sukses amat lah. Proyeknya rugi, cuma dari project tersebut saya banyak menggain knowledge sama pengalaman. Nah, ketika saya di perusahaan saya yang baru ini, saya itu lebih berani bersuara. Jadi saya mungkin nggak lebih pintar dari teman saya yang ITB ya. Ada teman saya yang lulusan ITB, itu luar biasa pintar. Tapi kenapa saya yang dilirik? Karena saya ngomongnya dikit, tapi apa istilahnya ya? Ya bisa menjual lah. Apa istilahnya ngecap sih, ngecap di apa yang udah saya rasain di sebelumnya. Jadi bos-bos itu lebih banyak ngobrolnya sama saya akhirnya. Dan itulah yang menyebabkan saya bisa nantinya insya Allah di akhir bulan ini pindah ke project management team. Itu naik level lah, kurang lebih gitu. Jadi teman-teman ini udah bisa udah bisa dipersiapkan nih. Nggak perlu terlalu takut terkait hard skill, yang penting soft skillnya ini memang paling dominan ini. Jadi kamu bisa mempelajari public speaking, ya pandai menjual diri lah. Jual diri yang positif ya, bukan yang negatif. Next, Mas Jas. Ya, to road diverge at wood. I take one less travel by and that has made all difference. Sebenarnya dari quotes ini ya kita tinggal pilih nih. Ada dua jalan. Kamu mau kalau di dunia karir, dunia kerja, kamu mau profesional atau manajerial terserah. Itu pilihanmu. Dua-duanya baik sebenarnya. Dan mempengaruhi tingkat stres kebahagiaanmu juga. Karena balik lagi tadi, semisal kamu emang tipikalnya introvert, ya tentunya kamu lebih enak profesional dong. Kamu ngerjain apa-apa sendiri. Maksudnya lebih banyak berkutat sendiri daripada kamu harus koordinasi ke orang. Gitu. Next, Mas. Ini udah di akhir kita nih. Next. Nah, many people die at 25 and are not buried until they are
75. Nah, ini sebenarnya menggambarkan orang-orang yang bekerja di dunia kerja yang tidak punya ambisi sama sekali. Jadi datang, kerja, pulang. Hidupnya benar-benar diatur perusahaan. Dia tidak memberikan nggak ada gebrakan gitu dalam hidupnya. Jadi dari 25 tuh dia hidupnya udah terkekang, udah kayak orang meninggal gitu, udah nggak bisa ambil keputusan sendiri. Dan saya harap teman-teman nggak ada yang seperti ini ya. Jadi uh, punya value lebih lah, edit value, atau mungkin pengen kayak Pak Sandi, profesional dulu, ambil ilmunya, sistem organisasi seperti apa, gimana manage-nya, terus buat perusahaan sendiri. Itu lebih baik lagi ya, karena itu membuka lapangan kerja, dan tentunya lebih fleksibel. Kita nggak 100% diatur oleh perusahaan kita. Ya, itu mungkin maksud dari coach ini. Next, Mas. Ya, itu akhir dari sesi sharing atau bacot saya. Poinnya sih tadi ya, bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris, attitude, sama soft skill. Ujung-ujungnya itu yang bikin kamu bersinar di dunia kerja. Ya, oke. Thank you, Mas Jas dan Mbak Anggita. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Mungkin ada yang pengen bertanya juga boleh ya. Apa sih kiat-kiat yang bisa diambil sebelum masuk dunia kerja? Silahkan. Saya akan share apa yang saya tahu dan apa yang saya sudah cari tahu dari teman-teman saya gitu. Makasih. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi sharing-sharing dari Kak Mulia Jati. Nah, buat teman-teman nih yang lagi butuh saran tentang dunia kerja atau masukan, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ayo, Ini sok nanya. dari 17 ini ada yang udah kerja belum ya? Ada tuh Kak, ada yang udah kerja, udah kuliah. Jangan Jaswan dong, Jaswan yang baru kerja. Yang lain ada nggak ya? Atau masih kuliah semua? Kalau masih kuliah ya, alhamdulillah itu kalau di kuliah ya, kalau saya nih sharing dikit di ITS, jadi pada masa kaderisasi itu ada namanya sosial. Sosial tuh kita wajib ngobrol sama senior. Nah, menurut saya ada satu pertanyaan yang paling baik untuk belajar dari senior itu. Tanya apa penyesalan dia. Itu aja sih menurut saya. Jadi kalau ketemu sama senior, tanyain aja, Mas, penyesalan Mas selama kuliah apa? Karena dari penyesalan itu kita bisa belajar dan kita bisa membuat langkah strategik atau preventif ya. Kita bisa belajar dari penyesalan orang. Jadi kita bisa ya satu langkah lebih maju lah dari senior kita itu gitu. Jadi saya sering tuh kalau ketemu orang, Mas, selama ini penyesalannya apa gitu. Gitu. Ini ada yang bertanya nih. Ini ada Kak Hilmi, mau nanya Kak. Saya juga mau nanya ya. Oh, Mas Jas dulu, Mas Jaswanto. Kak, izin bertanya, waktu belajar bahasa asing caranya gimana? Boleh share tips nanti. Kalau bahasa asing, yang penting bisa conversation sih. Dan itu salah satu yang paling baik sebenarnya kita punya kawan ngobrol. Bisa dari YouTube, ya kita mulai membuat apa istilahnya kalimat-kalimat yang biasa dipakai di keseharian lah. Kalau bahasa Cina misal apa ya, I love you, jangan lah. Saya sempat belajar bahasa Cina sih, tapi udah lupa. Saya malah ingat katanya itu misal saya nggak mengerti. Saya jawabnya wo ming pai, wo pu ming pai. Pu Selamat itu bukan. malam. Halo, Wo pu Mas. ming. Siap, Mas.
Jadi tipsnya itu ya, kita pasti YouTube banyak. Kalau kamu punya rezeki lebih ya ikut kursus. Kalau bisa ya ke lembaga yang memang benar-benar aktif conversation. Sebenarnya kayak Pare itu ya. Pare itu kalau kamu benar dapat lingkungan yang baik, 3 bulan, 4 bulan bahasa Inggris, wah jadi kamu. Kamu bisa terbang tuh ke Australia, bisa kamu kuliah yang nggak apa-apa langsung WHV, work holiday visa, kerja di sana setahun dapetin 600 juta, terus nextnya langsung ambil S2 di sana, S1 di sana, bisa juga, menarik. Jadi bahasa Inggris the kunci ya, kuncinya bahasa Inggris. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertanyaan Rohmah dari Jawa Tengah ini, semoga menjawab ya. Ini ada Kak Hilmi. Oke, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Baik, terima kasih. Siapa nih yang mau nanya nih? Atau saya jawab yang di chat? Kak Hilmi dulu, Kak. Oh, Kak Jati. ya monggo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya juga terdengar? Ya, monggo. Baik, Mas Mulyajati. Menurut saya materinya daging banget, Mas. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, Mas. Nama saya Hilmi Alfadel Nurga Putra. Saya berasal dari Teknik Mesin ITS, Mas. Jadi Oke, saya mau saya teknik metalurgi Oh, ITS. ITS juga, Mas dulu. Oh iya, S1 ITS, Woi, terus ini privat, sekarang ambil Mas. profesi di UI. Oke, terus? Oh, siap. Mas, saya itu kan ada dua tadi katanya, Mas. Ya, tadi ada profesional sama manajerial. Nah, Iya, saya itu belakangan ini research dan ada beberapa itu kayak manajemen trainee gitu loh, Mas. iya, oke. Nah, itu masuknya katanya manajerial dan itu kan saya engineer. Jadi saya harus shifting Iya. career katanya gitu, Mas. Itu bener, Mas? Ini kamu semester berapa nih kuliah? Saya semester maba, Mas. Oh, kamu maba? Kalau maba, kamu ikut Iya. MUN di ITS 1, sama, ini saran aja ya, ikut MUN, Iya, Mas. sama ikut ini. Nanti kalau bisa, setelah ikut MUN, itu kan banyak debatnya ya. Iya, Mas. Habis itu ini, ikut studi abroad. Itu ITS gampang banget tuh dapat keluar. Iya, iya, Mas. Sumpah, itu kamu wajib banget. Karena nanti dapat jalan-jalannya, sangat dipandang di dunia kerja, karena kamu dapat sertifikasinya juga. Iya, Mas. Dan peluangnya besar. Terus terkait pertanyaanmu tadi, manajemen trainee, ya benar. Iya. Namanya aja manajemen trainee. Jadi kamu bakal diterima dan kamu bakal fokus di manajemen. Jadi emang kamu dididik cara berpikir yang manajerial. Sebenarnya itu karir path yang cukup menarik sih untuk S1, karena ya tadi, karena di Indonesia itu untuk profesional itu kurang dihargai. Jadi salah satu cara naik jabatan ya jadi manajer, dan paling baik yang ikut MT. Sedangkan di luar negeri ada orang yang suka jadi engineer, dia itu naik step-step karirnya itu ya di engineering itu, dari staff jadi distinguished engineer sampai ke fellow engineer, itu bisa gajinya jauh lebih gede dari manajer gitu. Nah, itu di Indonesia yang masih sangat kurang, dan itu harusnya jadi ya PR bersama lah untuk SDM kita. Nah, kalau sedangkan tadi MT ya kamu bakal dilempar nih ya, kamu masuk kerja nih engineering pertama, 3 bulan pertama engineering, terus kamu nanti setelah 3 bulan presentasi nih ke supervisormu. Oke, terus kamu dipindah ke procurement, pembelian. Setelah 3 bulan balik lagi presentasi lagi. Nanti dibuang lagi kemana, ke sales misal. Jadi kamu tahu nggak detail, kamu tahu semua aspek. Nah, kamu bisa nanti harapannya bisa mengambil langkah strategik untuk perusahaanmu. Nah, itu kurang lebih itu. Iya, Mas. Gitu Tapi mungkin, nanti Mas. kalau saya udah masuk di MT, nanti ditempatkan divisi-divisinya itu sesuai kemampuan kita nantinya atau itu keinginan kita, Mas? Mungkin nanti bisa ini ya, bisa diskusi sih kayaknya. Kayak misal, Pak, saya boleh nggak prefer ke engineering dulu? Karena MT itu nggak
nggak tetap dia, nggak lama maksudnya. Jadi kamu kalau engineering palingnya setahun 2 tahun, terus kamu nanti next ya nggak berkutat sama engineering. Mungkin kamu tetap di engineering division, cuma kamu udah ngurus orang, bukan orang yang expertise di situ. Karena MT beda sama pro hire, professional hire itu beda. Itu nanti kamu tergantung perusahaan sih. Mungkin ada yang bisa deal-dealan lah. Oh Pak, saya kan basicnya engineering. Better saya masuk di production misal. Oh iya. Oh iya Mas. Cuma bisa jadi kadang ada orang engineering tapi jago sales kan. Ya bakal dilempar ke sales pasti. Gitu. Iya Mas. Nanti tergantung performa. Jangan lupa Ini ikut berarti PKM ya. kira-kira. Oh, saya malah nggak minat PKM ya Mas. Gimana Mas? Satu aja. Ikut aja. Nebeng pun nggak apa-apa. Oh iya Mas. Oh nebeng aja Mas ya. Ya jangan nebeng-nebeng banget. Maksudnya ya dapat lah yang dikit. Dapat kita sertifikatnya. Kalau mau Iya. mau berkarir ya. Iya Mas. Kalau mesin kan ada ini tuh apa? Sapu angin. Oh iya tim riset. Enaknya saya tim riset atau PKM Mas ya? Ah itu sama aja. Pokoknya ada Sama aja, prestasi. Oke Yang siap. penting ada prestasi. Siap Mas. Berarti Masih kalau panji. kemungkinan untuk saya berkarir di MT teknik itu ada ya Mas berarti Mas ya? Besar ya? Oh besar banget, besar banget. Iya. Karena MT itu dia nggak ngelihat jurusan malah. Oke. Dia lebih ke apa ya? IQ mungkin. Nggak IQ juga. Nggak tahu lah ada psikotesnya lah. Memang dia tuh Iya. secara konsep memang baik gitu ya. Ada bakat untuk memanage orang ya itu bisa jadi. Iya. Ada. Kamu emang Iya, mau Mas. MT mana? MT Adaro Professional Program Mas. Oh, iya. Mau ditambang ya? Iya Mas. Kenapa nggak BPS aja? PPS itu apa Mas? Pertamina. Wah, belum riset ke situ saya Mas. Ya udah, nggak gini. Kamu selama kuliah ya, fokus tadi aja Iya. bahasa Inggris. Kamu cicil, kamu masih maba, enak banget. Cari organisasi yang keprofesian juga kalau bisa. Contohnya tuh NACE atau MUN lah. MUN ini bagus banget kan kita belajar bahasa Inggris dan berdebat sama orang. Kita mengeluarkan berpikir kritis, iya, bahasa Inggris iya. Terus udah jago tuh bisa studi abroad, bisa keluar ke Jepang kayak ke aduh enak banget lah sumpah. Saya tuh dulu sadar di tahun ketiga dan itu udah telat, udah nggak bisa lagi. Gitu. Himpunan boleh cuma ya kalau saya nggak prefer sih. Better yang ke profesion kayak tadi. Oke. Mungkin itu ya. Siapa nih? Ya, itu aja Mas. Berarti yang disebutin Mas Mulyajati yang di awal tadi Mas ya. Berarti sama ya Mas ya? Iya, sama. Gampang lah tuh. Siap. Baik. Bisa lah. Ya, baik. Terima kasih Mas ya. Yo. Ini next siapa nih? Sylvia Watika. Sebelumnya maaf nggak bisa unmute soal berisik. Jadi misalnya di tempat kerja itu orangnya pada toksik semua. Nah, kita mau resign, tapi di situ gajinya gede. Dilema ya. Belum tentu di tempat lain gaji sebanyak itu. Ini jawabannya nggak absolut apa sih istilahnya. Itu depend sih. Karena ada orang yang bekerja itu mencari ketenangan hati. Ini ada contoh senior saya di kantor. Dia itu sebelumnya kerja di Amerika. Gajinya gede banget. 3 digit ke atas. Cuma kenapa dia balik lagi ke perusahaan saya gitu? Ya karena tadi. Karena di dalamnya banyak orang muslim. Itu jawaban pertamanya. Kayak sangkut sama gaji sama stresnya. Karena banyak orang muslim. Susah kan? Agak sulit ya ininya. Jadi itu depend sama orang. Kalau kamu masih muda, udah kamu bodo amat aja sih menurut saya. Selama gaji gede tuh ya, di awal, sikat aja sih. Toh, apa ya, nggak usah terlalu peduli sih sama omongan orang gitu ya, toksik. Ya, kita berusaha hindari lah. Hindari gosipnya, hindari terlibat di ininya. Kita fokus ke diri sendiri sama job desk kita. Harusnya bisa sih. Cuma kalau kamu disuruh pilih, itu nanti harusnya kamu yang bisa menjawab.
kamu pengen lebih tenang hati, ya mungkin ada kantor yang deket, kerjanya enak, nggak banyak lembur, walaupun gajinya setengahnya dari yang sebelumnya, tapi kamu nyaman. Kan kamu lebih bisa menikmati hidup. Nah, itu pokoknya depends ke ini ya, pribadi masing-masing. Agak sulit itu. Kalau saya pribadi, mungkin ya hadapi aja. Kalau gajinya gede ya, gede banget nih misal. Ya, bertahannya setahun 2 tahun, buka usaha habis tuh. Atau biasanya kan kalau gaji gede pasti benderanya bagus ya. Maksudnya misal kayak contoh perusahaan gede apa Exxon atau Halliburton. Ya kamu setahun 2 tahun walaupun toksik, kamu bertahan aja 2 tahun. Dan 2 tahun pengalamanmu ada, benderamu oke, kamu kemana aja diterima. Udah beres. Gitu. Yang saya alami di dunia kerja gitu ya. Bendera itu penting. Misal kamu ex Pertamina, kamu ke tempat lain pasti gampang. Gitu. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan siapa nih? Silviawati. Orang Aceh ya. Aceh mana nih? Boleh tahu nggak? Sama-sama orang Aceh kita. Awak apa? Awak Pane apa sih? Aceh Utara, Aceh Aceh mana nih? Los Mawe. Saya orang Los Mawe, orang Harun sih. Makanya kerjanya engineer. Ini saya jawab yang mana lagi nih? Oh, ini kalau saya jawab yang punya si Rohmah dulu deh. Terkait bidang kesehatan di luar negeri, itu ada juga, kebetulan saya ada saudara, dia perawat ya. Uh, saya nggak tahu ya, dia lulusan apa, pokoknya dia bisa membuka praktek gigi juga. Pokoknya dia nggak selevel dokter, tapi nggak cuma perawat gitu. Jadi dia bidang kesehatan apa gitu. Jadi dia bisa buka klinik juga, tapi nggak semua bidang yang harus ada apa istilahnya itu. Aduh, nggak tahu lah. Nah, itu saudara saya, dia kemarin orang Aceh, jadi kuotanya sangat banyak. Itu dia lempar ke Australia lulus, lempar ke Jepang lulus, lulus. Ya sebenarnya bisa aja sih. Yang penting kamu ada persiapan ya tadi bahasa. Kalau di Jepang luar biasa banyak itu untuk kesehatan ya. Di sana kan orang-orang tua tuh banyak. Maksudnya orang-orang lansia makin banyak, sedangkan mereka nggak bereproduksi. Jadi di sana tuh ada masalah populasi. Nah itu jadi peluang juga untuk kita. Makanya kemarin di Aceh aja ada kuota 35 orang ke sana. Yang daftar cuma 12. Bayangin. Jadi easy parah lah. Yang penting kamu persiapan bahasa. Itu aja. Yang nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris dulu. Karena itu paling universal. Seingat saya, misal di Jepang, itu kamu harus bisa bahasa Jepang. Karena orang orang sana termasuk yang nggak bisa. Kamu di sini ya pakai bahasa Jepang. Gitu. Kalau di Australia, monggo. Yang banyak nih ya sekarang ya TikTokers buka kelas. Ya training supaya bisa kerja di sana. Tinggal di searching aja. Terpercaya, nanti saya share deh ya. Ini Rohmah. Nanti saya share deh, saya tanya ke saudara saya dulu ya. Oke, saya Nina Fauzia. Kalau organisasi Mahasiswa GMNI itu apa ya? Boleh dijawab ya? Itu agama ya? Kayak kami gitu ya? Benar nggak? Halo? Ada yang tahu nggak ya itu? GMNI. Bisa di-share dulu nggak? Atau Gerakan Mahasiswa Nasional. Ya, pada dasarnya organisasi itu baik ya, melatih soft skill, melatih networking. Cuma, misal nih ini kita kan bahasnya dunia kerja ya. Semisal saya pengen kerja di Pertamina, udah di kampus-kampus tuh ada organisasinya, misal asosiasi korosi. Itu kan relate sama dunia kerja, organisasi juga.
Maksud saya, organisasi yang seperti itu yang kamu ikuti. Jadi secara knowledge kamu ada, secara organisasinya juga ada. Dan orang-orang yang kerja di perusahaan itu juga tahu organisasi itu dan jelas apa yang kamu diskusiin, apa yang kamu kerjain. Event-eventnya juga kadang bisa ngundang orang-orang perusahaan itu juga. Jadi networkingnya ya ke mereka-mereka itu. Gitu sih maksud saya yang apa ya organisasi kok. Pada dasarnya semua organisasi baik. Pastilah. Masa iya enggak ya? Pasti ngajarin soft skill, public speaking lah, manajemen. Cuma ya, balik lagi tergantung goals kita. Kalau saya misal punya junior SMA ketemu saya bilang bahasa Inggris, saya bilang tadi, kalau ada MUN di kampusmu ikut itu, serius. Banyak sih yang lain, tapi itu kalau saya ya bahasa Inggris, MUN, biasa banyak. Kamu aja harus cari itu. Jangan seperti saya, udah kuliah, udah tahun ke terakhir, baru oh ya banyak beasiswa ya. Lihat teman-teman kok pada kaya dapat beasiswa, kok bisa? Sedangkan saya orang menengah, kok nggak ambil beasiswa, kan bodoh ya. Nah itu penyesalan saya. Nah itu udah telat. Makanya saya selalu ingatin tuh ke junior-junior saya. Saya Inggris, organisasi yang tadi, beasiswa. Sosial media Bagas Mulyajati ya. Lihat aja nanti saya ketik ya. Ah, itu ada. Tadi kayaknya ada, oh nih, aku pernah disuruh magang perawat RS lansia khusus lagi waktunya nggak cukup kan. Oh, pernah ditawarin ya? Ya, ya itu opportunity ya. Kalau emang kamu nggak ada halangan, nggak ada hambatan ya, harusnya kerja secara global lebih baik, culture baru. Pasti beda lah ketika etos kerjanya juga berbeda. Kalau kamu balik ke Indonesia pasti kelasnya beda lah, insya Allah. Karena sekarang saya melihat para pejabat pemerintah banyak dari Yemeni. Oh iya, bisa itu. Ada, kan saya tadi balik lagi ya. Tergantung karir plan kamu apa. Kalau saya tadi kan profesional atau ke perusahaan-perusahaan ya, saya bukan ke daerah pemerintahan ya. Organisasi yang saya ikut ya tentunya ke profesian. Kalau kamu suka yang kayak gini ya join senat di kampus juga bisa, GMNI oke, kami pun oke, HMMI ya, HMI ya itu cukup kuat kan itu, termasuk yang solid itu, punya alumninya gila-gila tuh. Ya itu depends lah, makanya kamu harus men-set gitu. Kamu harus set dulu tujuan. Masa iya ketika kamu nih ya, misal saya di Jakarta, saya udah set nih, saya mau ke Bekasi. Saya pasti bisa mengambil apa yang saya mau kan, apa persiapan yang saya perlu. Contoh kendaraan. Oh, saya butuh tas ini, apa yang saya bawa. Jadi kamu harus mulai nih. Karir planmu apa, tujuanmu apa. Nah, itu kalau udah kamu tentuin, pasti nanti kamu bakal nyari tahu nih strategi atau apa apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu itu. Kalau kamu pengen ke pemerintahan ya GMNI ini ya solusi. Mantap tuh. HMMI, HMI. Saya lebih enak gini aja sih. Enak sharing penyesalan. Biar teman-teman nggak menyesal. Karena opportunity luar biasa banyak. Ya Allah. Kalau aja saya ada adik kandung ya. Mungkin saya udah pengennya ke Rusia. Banyak beasiswanya. Kamu cicil aja bahasanya. Serius. Udah. Pemerintah tiap daerah tuh ada kuota untuk mahasiswa. Selama kamu bisa ngomong bahasa mereka, ada pasti. Tinggal kamu coba ke embasinya. Dapat. Enak kan ya?
Lihat orang-orang bisa bahasa asing. Cicil aja, yakin aja. Bahasa itu nggak akan rugi sih menurut saya. Communication nomor 1. Rusia. Silviawati. Ini tadi orang Aceh Utara ya, Lok Semawe. Ini kuliah atau ini ya? SMA masih? Kuliah. Di Unimal? Di Poltek? Unsiah? Unimal. Oh, komunikasi ya. Oke, oke. Tapi fun fact ya, katanya tadi ya, salah satu kunci sukses tuh komunikasi. Tapi 10 jurusan paling disesali itu ilmu komunikasi. Aneh ya. Nggak tahu lah, rezeki orang ya masing-masing. Kak, kan banyak nih tawaran kelas bahasa asing, tapi aduh. Kalau di Surabaya ada, itu free di Gedung Pemuda. Tapi kalau online saya nggak tahu ya. Ini tawaran ini sifatnya gratis atau berbayar nih? Oh, berbayar. Nggak tahu ya, agak sulit sih bahas. Saya pribadi join IF ya, English First untuk bahasa Inggris. Itu mahal banget, tapi ya emang seenak itu dan orang-orangnya juga circle-nya keren-keren sih. Cuma itu investasi yang sangat mahal ya. Itu setahunnya 20 juta waktu saya. Kalau saya sih prefer ya, kalau kamu masih ada waktu, nggak ada. Ya mungkin kalau kamu masih kuliah, ada selang waktu 3-6 bulan ya ke Pare aja sih. Murah, terus kamu dipaksa bahasa. Itu better sih. Dibanding hanya teori ya. Kalau kamu bacot aja walaupun grammarnya salah aja, ya masih oke. Orang bule aja kadang grammar yang aneh, cuma mereka paham ya, alhamdulillah. Padahal komunikasi asik banget, apalagi yang nggak suka matematik. Ya, iya sih. Kalau saya pribadi lebih suka matematik ya. Nggak sih, komunikasi suka juga. Oh iya, saya mau tanya lagi. Saya pernah kerja di perusahaan rintisan swasta. Lumayan tinggi, tapi waktu riset, saya mau tanya, saya pernah kerja di perusahaan rintisan swasta, posisi juga sudah lumayan tinggi, tapi waktu riset saya minta surat kemana, nggak susah. Ini ya, paklaring ya namanya ya. Paklaring harusnya diminta sih sebagai bukti, dan di situ juga harusnya ada apa ya, kompensasi dari paklaring itu, seingat saya sih gitu. Jadi diperjuangkan aja lah, kalaupun nggak masalah juga kalau kamu bisa menjual atau apa ya, mendeskripsikan atau menjelaskan skillmu ya. Sebenarnya yang belakang-belakang itu ya nggak apa-apa, cuma kalau ada evidence-nya kan orang lebih percaya lah. Nggak mandatory sih kalau bahasa kita. Kerja ya. Oke, Mbak Anggi masih ada nggak nih, Mbak Anggita? Iya, halo Mas. Udah nggak ada yang nanya lagi nih, ini hidung saya udah gatal juga. Ya, kayaknya udah nggak ada nih. Yang mau kemari ayo minta, monggo. Oke, kebetulan aku juga mau ke Pare semester depan. Berapa bulan? 6 bulan. 3 bulan, Wah. Deng.
3 Ya, bulan. 3 bulan oke. Selama kamu intensif ya, maksudnya. Nanti itu di lingkungan sana tuh ada tetap orang pakai bahasa Jawa. Dan itu kamu jawabnya pakai bahasa Inggris saja. Gimana pun caranya, pokoknya buatlah iklim seperti itu. Maksudnya, ya, masa iya udah di sana pakai bahasa Jawa kan. Dan Iya sih. jangan cari jodoh. Karena biasanya cilok. Jadi aku kan semester 5 sekarang. Semester 6 itu mau MSIB. Jadi kalau ganjil ke Gasel kan lumayan lama liburnya, Yang paling kan kendaraan. 3 bulan, jadi mau ke Pare. Pagi-pagi juga kan. Pare. Lembaga yang bagus apa ya? Promosi. Oke, siap Mbak Hana. Aku insya Allah abis semester 6 insya Allah ke Pare. Soalnya semester 6 nanti mau MSIB dulu. Oke, boleh. Kita foto bersama dulu ya, teman-teman bisa on cam mungkin. Ya Mbak Anggita, mungkin udah jam 20.40 nih. Kita lihat udah mulai orang udah lihat juga dan nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dicukupkan maybe. Iya, mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Oke, semuanya kita foto bersama dulu ya. Pada hitungan ketiga, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi ruang tunggu pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sharing-sharingnya Kak Jati. Semoga apa yang dibagikan sama Kak Jati bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.